Suatu hari, narapidana itu menyadari sesuatu yang aneh. Ia melihat seorang narapidana tua yang duduk di hadapannya. Setiap kali ia makan mie, diam-diam ia menjatuhkan satu helai mie ke tanah. Awalnya ia tidak mengerti mengapa lelaki tua itu melakukan hal itu. Namun ketika ia melihat ke bawah, ia menyadari bahwa lelaki tua itu sedang memberi makan tikus. Ternyata lelaki tua itu menjalani hukuman seumur hidup dan tikus itulah yang membantunya merencanakan pelarian. Melihat hal ini memberi Jack ide sendiri. Suatu hari saat makan siang, ketika para penjaga keamanan lengah, Jack diam-diam membengkokkan sendoknya sedikit. Lalu ia berkata kepada petugas, "Sendok saya bengkok, saya tidak bisa makan dengan sendok ini." Dengan alasan ini, ia mengambil bukan hanya satu, melainkan 2 sendok dan diam-diam menyembunyikan salah satunya. Malam itu, ia menyalakan api kecil di selnya dan menggunakannya untuk membentuk sendok menjadi alat tajam. Setelah siap, ia mulai menggali lubang di dinding. Tiba-tiba, seorang penjaga mulai berjalan ke arahnya. Jack tidak menyadarinya, tetapi temannya memberinya isyarat cepat. Jack segera menyembunyikan tanah di balik sebuah kotak, menyimpan alat itu, dan berbaring di tempat tidurnya. Untungnya, penjaga itu tidak curiga apapun. Keesokan harinya, ketika Jack melanjutkan menggali, ia menemukan bahwa di balik dinding terdapat jaring logam tebal. Hal ini membuatnya khawatir. Ia akan membutuhkan alat yang lebih kuat. Jadi, keesokan harinya ia diam-diam menyimpan sepotong kecil logam. Namun hari itu para penjaga sedang melakukan penggeledahan seluruh tubuh. Begitu Jack melewati detektor logam, mesin berbunyi. Penjaga itu menghentikannya dan Jack segera mengeluarkan benda yang ia pura-pura sembunyikan agar penjaga tidak terlalu curiga. Penjaga itu menggeledahnya secara menyeluruh tetapi tidak menemukan apapun. Sebenarnya, benda logam asli itu tersembunyi di dalam sepatu Jack. Dengan menggunakan pisau tajam itu, Jack memotong jaring logam tersebut dan membuat jalan keluar. Setelah itu, ia membuat boneka dari koran basah dan pakaian lama. Ia mengecatnya agar terlihat seperti kulit asli dan bahkan menempelkan rambutnya sendiri agar terlihat nyata. Ia meletakkan boneka itu di tempat tidurnya dan bersiap untuk melarikan diri melalui terowongan. Namun masalah muncul ketika seorang petugas penjara datang untuk melakukan inspeksi malam. Teman Jack terus memanggilnya, tetapi Jack saat itu sedang sibuk naik ke atap. Petugas mengintip ke dalam dan mengira narapidana itu sedang tidur. Ketika tongkatnya jatuh dan mengeluarkan suara keras, boneka itu tidak bergerak. Petugas menjadi curiga dan mengulurkan tangan untuk memeriksa. Tetapi pada saat itu, Jack sudah kembali ke tempat tidur karena ia ingin membantu teman-temannya melarikan diri juga. Keesokan harinya, sipir merasa ada yang tidak beres. Ia menggeledah sel Jack secara menyeluruh, tetapi Jack cerdik. Ia telah mengecat ulang pintu masuk terowongan agar tampak normal. Saat makan siang, Jack memberitahu teman-temannya, "Malam ini saatnya kita akan keluar." Malam itu, mereka bertiga memanjat cerobong asap ke atap. Mereka bergerak dengan hati-hati, menghindari lampu sorot. Kemudian, mereka melompati pagar tinggi dan menggembungkan jaket pelampung yang telah mereka buat sebelumnya, melarikan diri melalui sungai dan keluar dari penjara. Keesokan paginya, ketika seorang penjaga datang untuk membangunkan Jack dan tidak mendapat tanggapan, ia dengan marah membuka pintu. Saat ia menarik selimut, boneka itu jatuh ke lantai.